komunitas. Ini saya bantu informasikan agar supaya kita tidak lupa ya. Nanti teman-teman yang memantau bisa langsung untuk informasikan nanti kalau ada yang tanya. Sekarang itu akan ada National Sport 150cc yang bisa kalian lihat di layar kalian. Itu National Sport 150cc Super Pole Race. Dan mereka akan balapan sebanyak 4 putaran. Dan total jarak selama 4 putaran itu adalah 17,2 km. Nah, nanti berarti tinggal 2 lagi. Ada National Super Sport 600 dan Underbone 150cc Open di 2 setelah ini. Dan kita akan fokus, mari kita fokuskan pandangan kita, mata kita ke race kali ini, National Sport 150cc Super Pole Race. Sudah terlihat ada Argia Farel nomor 29 di sini. Iya, itu dia Argia Farel. Nah, tadi yang di awal kita sudah melihat nama-nama seperti Fahmi Basam dan Alfi Husni. Dan ini dia masuk ke nama selanjutnya, ada Galang Hendra Pratama nomor 56. Ya, itu dia dari tim Yamaha Buff Yamalup Akai Jaya. Oke, setelah Galang Hendra itu ada pembalap yang bernama Jordan Badaru. Ini dia 257 M Jordan Badaru dari Yamaha Yamalup ZR LFN HP 969. Selanjutnya pembalap yang kemarin juga sempat fight di daerah depan, yaitu Wawan Welo 380 di posisi ke-6 dari Gunung Selatan Racing Team. Yang menggunakan helm Arai Nakagami di sana terlihat. Oke, track is being cleared, sementara dibersihkan, menyisakan saja para pembalap dan juga marshal tentunya yang bertugas ya. Ada safety car di belakang. So for the international viewers, the international audience that is watching currently in International Pertamina Mandalika Circuit, this is the National Sports 150cc Super Pole Race. They're gonna go for 4 laps, 17.2 kilometers, and there will be 24 riders, 25 riders in total. So a lot of riders to battle from the start to the end. It will surely be a dogfight. Ya, para pemirsa yang menyaksikan di rumah, yang mungkin merupakan kerabat, fans, atau teman dari, atau bahkan keluarga dari para pembalap, selamat menyaksikan. Ini dia Super Pole Race National Sport 150cc. Tidak lupa juga saya ingin menginformasikan kepada teman-teman semua, rekan-rekan semua yang menyaksikan, ini adalah Super Pole Race di mana mereka mendapatkan poin tapi tidak sepenuhnya, hanya setengah dari total poin yang didapatkan di race utama. Jadi mereka akan balapan dari jumlah setengah lap dari banyaknya lap dari race utama dan juga setengah poin yang didapatkan. Penting sekali untuk mereka menang di sini, sekaligus untuk data-data adjustment dan juga development atau pengembangan dari motor mereka, para pemirsa. Mereka akan melakukan warm up lap 30 detik lagi. Jangan lupa di klik like dan juga subscribe dan klik tombol loncengnya agar supaya kalian tidak ketinggalan dari race-race yang akan datang di hari ini. Oke, untuk pembalapnya sembari kita menunggu warm up lap, akan saya bacakan daftar pembalap dari National Sport 150cc. Ada Irfan Ardiansyah, ada Fahmi Basam, ada Andi Faris Dihar atau Andi Gilang, ada Argia Farel Ramadan, ada Rai Agaska, ada Hafid Pramaditya Nursandi, Reikat Yusuf Fadila, Rafael Castillo, Galang Hendra Pratama, Wahyu Aji Trilaksana, Aldias Aksal Ismaya, Muhammad Haikal Ramadan, Abdul Gofar, Fadila Arbi Aditama, Jesse Melandri, Randy Oding, Husni Zainul Fuatsi, Suyit Rolise, Reynaldi Pradana Susilo, Awin Sanjaya, Syahrul Amin, Edrin Asa Harge, Jordan Badaru, Hendra Rusadi, dan Wawan Welo. Nah, dari Super Pole ini akan sangat membantu tentunya untuk race kedua mereka, di mana pembalap contohnya saya akan bahas di sini Arai Agaska yang kemarin di qualifying dia crash
Nah, ini dia perolehan championship point di mana Galang Hendra memimpin dan juga Fahmi Basam. Hanya 14 poin saja, dan selanjutnya kalian bisa baca. Dan saya akan melanjutkan pembahasan saya yang sebelumnya, di mana Super Pole ini sangat membantu sekali. Kita membahas Arai Agaska yang kemarin terjatuh di qualifying round. Dia akan start di posisi belakang, yakni posisi ke-22. Itu row yang paling belakang para pemirsa. Dan apabila dia sedikit saja, dia masuk saja ke posisi tengah barisan, tapi harus 10 besar ya. Dia masuk top 10 saja udah membantu posisi startnya di race yang kedua. Itu teman-teman. Jadi 1 sampai 10 itu akan diambil untuk start di race yang kedua. Sedangkan 11 dan seterusnya itu akan diambil dari QTT. Jadi pembalap-pembalap yang start yang di paling belakang bisa ada Arai, ada Hendra, Syahrul Amin, Edrin Azza, Abdul Gofar, Reikat Yusuf. Mereka bisa naik ke top 10, itu saja sudah bisa membantu tempat mereka untuk start nantinya di race yang kedua. Jadi semoga informasi ini bisa membantu para teman-teman untuk bisa menganalisa. Mungkin ada fans-fans kalian, idola kalian yang ingin kalian support, seperti ada Andi Gilang juga di sana yang akan start di row-row terakhir. Semoga mereka bisa berada di top 10 dan membantu tempat start mereka untuk di race yang kedua. Dan demikian informasi, dan kita akan langsung masuk kepada line up starting grid. Untuk race ini akan dimulaikan. Terlihat di on frame di paling belakang sebelah kanan itu adalah Suitro Lise, pembalap dari Kalimantan Timur. Dan di bagian depan siapa lagi kalau bukan Fahmi Basam, Alfi Husni, dan Argia Farel nomor 29. Race akan segera dimulaikan. The green flag is being raised. Bendera hijau dikibarkan. Sebentar lagi, sesaat lagi lampu akan dinyalakan untuk start. Namun terlihat di frame ada Marcel yang lagi membantu pembalap untuk menyalakan motornya di sana. Mungkin akan sedikit didorong. Apabila masalah berlanjut dia akan ditarik keluar. Ya, benar sekali dia. Motornya jatuh saudara-saudara. Dan ini memang agak berat ya. Motornya walaupun 150 cc akan sangat berat. Dan kita lihat kamera untuk ditujukan kepada pembalap. Race sudah dimulaikan. Fahmi Basam, Argia langsung melesat di posisi pertama. 29 Argia Farel Ramadan mencoba untuk langsung ke depan. Ada Galang Hendra juga menyusul. Alfi Husni, ada Aldias Aksal Ismaya yang langsung melesat ke depan. Jordan Bardaru juga terlihat di sana. Fahmi Basam turun sedikit ke posisi belakang. Awin Sanjaya juga, dan pembalap-pembalap yang lainnya yang masih menyusul seperti Wawan Welo dan juga Wayu Aji Trilaksana bersama dengan Cesi Melandri. Melanjutkan 4 lap. Tidak banyak mereka pembalap profesional. 4 lap akan dilibas hanya dalam waktu yang sangat singkat. Ini dia di lini terdepan, Galang Hendra melesat ke depan. Kalau kemarin hari di race yang pertama kita melihat Fahmi Basam yang battle dengan Galang Hendra dengan sendirian di depan, kali ini sudah ada Alfi Husni bersama dengan Jordan Badaru yang berada di depan pemirsa. Ada satu pembalap yang terlihat jauh sangat dekat dengan safety car dari luar. Fahmi Basam bersama dengan Galang Hendra Pratama di sana. Ada Alfi Husni. Satu pembalap yang high side. Sayang sekali. Siapakah dia? Kita masih akan melihat replaynya nanti pemirsa yang berada di rumah. Namun kita fokus untuk melanjutkan perjalanan race kali ini. Ada pembalap-pembalap yang masuk di sana. Ada Galang Hendra bersama dengan Fahmi Basam dan juga Jordan Bandaru. Ada Wahyu Aji Trilaksana, ada Hafiz Pramaditya Nursa untuk bertarung di depan. Kita lihat di sini masih bertarung pemirsa di tikungan ke-16 3 wide, dan nampaknya ada yang jatuh tadi di belakang. Siapakah dia? Apakah Rafael Castillo? Ada angka 5 yang saya lihat dari motornya. Kalau 53 itu artinya Rafael Castillo. Tapi kita akan tetap melanjutkan balapan di sini. Ini dia. Pembalap sudah melewati finish line. Ada Reikat Yusuf Fadila, ada Husni Zainul Fuadzi, atau Alfi Husni dan Galang Hendra. Nampaknya Reikat Yusuf sudah maju ke depan. Start dari posisi belasan. Reikat Yusuf melesat di posisi keempat sekarang. Side by side dia di sana bersama dengan seorang Jordan Badaru. Di belakangnya dia ada Argia Farel yang terlihat bersebelahan dengan Jordan Badaru juga. Kita maju di sini ke tikungan ketiga, saudara-saudara, para pemirsa yang menyaksikan. This is the battle towards the last 3 laps of the Mandalika Racing Series in the round 2 of the National Sports 100. Ya, benar sekali nampaknya nomor 53 ya. Nampaknya
Ada yang terjatuh, Rafael Castillo tadi nampaknya terlihat dievakuasi keluar agar supaya tidak membahayakan pembalap-pembalap lain yang akan melintas di lap yang berikutnya. Galang Hendra leads the way, tapi kali ini tidak ada grup yang terpisah. Berjalan mereka berombong-rombongan saja di sana. Banyak sekali, begitu padatnya memasuki tikungan ke-10. Side by side lagi, sisi dari sisi, wheel to wheel bersebelahan. Seorang Galang Hendra disalip dari seorang Fahmi Basam. Apakah bisa Fahmi Basam mendapatkan top 2 atau bahkan posisi pertama? Kemarin sempat viral karena balapan mereka finishnya tipis. Sempat bingung antara siapa yang menang, apakah Galang Hendra dan Fahmi Basam. Namun sebelum akhirnya dimenangkan oleh seorang Galang Hendra. Dan sekarang kita kembali dengan aksi dari dua pembalap yang sangat hebat. Bahkan semua pembalap yang ada di lintasan ini merupakan pembalap terbaik untuk kelas 150cc National Sport. Kita melihat di sini tikungan yang ke-16, tikungan yang berbahaya. Baru saya sebutkan, satu pembalap terlihat melebar jauh di tikungan ke-16, melewati motif batik di tikungan ke-16, tikungan ke-17 sekarang. Oh, Alfi Husni memimpin race-nya. Atau Jordan Badaru. Oh, Aldias Aksal Ismaya. Nampaknya Aldias Aksal Ismaya sekarang unjuk gigi. The NCB Boy, local hero, masuk di posisi pertama. Dan Galang Hendra langsung switch ke depan. 2 lap yang tersisa, apa yang akan terjadi? Argia Farel masuk di posisi keempat. Ada 3 pembalap dari ZR yang terlihat di top 10 kali ini. Ada seorang Aldias Aksal Ismaya, ada Alfi Husni yang mencoba untuk fight di sana. Kita lihat, ini dia para pembalap yang mencoba untuk fight di sana. Masih fight dan masih berjalan. Pembalap-pembalap yang battle kali ini kita akan lihat. Oke, di depan saja posisi pertama ada seorang Alfi Husni yang memimpin balapan. Galang Hendra di posisi kedua, Aldias Aksal Ismaya di posisi ketiga. Lanjut saja balapan berjalan di sini. Terlihat Ahwin Sanjaya mulai masuk melesat di posisi depan. Kita akan lihat. Oke, posisi pertama sekarang nampaknya Aldias Aksal Ismaya yang masih memimpin. Kita lihat, oh, Jordan Badaru nampaknya turun ke posisi 12, 257. Jordan Badaru terlihat turun ke belakang, masih memimpin Aldias Aksal Ismaya. Posisi kedua dari seorang Galang Hendra dan juga Alfi Husni. Kali ini local pride kita, MTB Boy dari tim ZR Yamaha yang unjuk gigi di posisi yang pertama, cepat sekali memimpin barisan. Fahmi Basam di depannya seorang Argia Farel. Ada Awin Sanjaya juga yang terlihat di sana, berbahaya sekali. ZR battle side by side memasuki tikungan ke-16. Apakah bisa seorang Alfi Husni taking the lead dengan baju yang beragam warnanya di sana, sepatu putih, terlihat memimpin race kali ini. 2 lap tersisa dan ini dia the final lap, lap terakhir dari race kali ini. Sudah terlihat, oh, ada Araya Gaska yang start di posisi ke-22. Kita punya 2 pria NTB yang bertarung di lini depan. Sekarang giliran Argia Farel yang masuk. Begitu juga dengan pembalap-pembalap yang lain. Argia Farel is taking the lead, disusul oleh seorang Reikat Yusuf Fadila dan juga Argia Farel Ramadan di sana bersama dengan Haikal Ramadan. Kita lihat pertarungan yang semakin terjadi, semakin berjalan di sini, berjalan di sana. Ahwin Sanjaya sudah terlihat, Fahmi Basam masih di sana. Lap terakhir pemirsa, lap terakhir saudara-saudara. Lebih dari 10 pembalap bertarung di sini. Siapakah yang akan memenangkan race? Masuk saja di sana Aldias Aksal Ismaya bersama dengan seorang Alfi Husni memperebutkan posisi pertama di tikungan 7, 8, dan 9. Tikungan ke-10 merupakan tikungan yang berbahaya. Ahwin Sanjaya mencoba mengambil sisi luar tapi belum bisa diambil di sini. Dilihat dari gerombolan yang ada, ini akan menjadi kunci. Siapa yang paling bisa meraih momentum, siapa yang paling bisa meraih sebuah kesempatan, dialah yang akan menjadi pemenang dari race kali ini. Sudah ada Jordan Badaru, oh, Yamaha ZR lumayan berkompetisi di top 4, top 5 kali ini. Fahmi Basam tidak mau kalah bersama dengan Argia Farel di sana. Alfi Husni leads the way towards the last sectors of the race. Luar biasa sekali race kali ini para pemirsa yang menyaksikan dari rumah, baik juga yang berada langsung di sirkuit Mandalika. Tikungan ke-16, 29.
versus Alfi Husni 143 dan 69 Aldian Axel Ismail. Oh, ramai sekali. Tikungan yang terakhir Fahmi Basam, power sliding. Itu dia teknik yang sangat susah dan menarik untuk dilihat, namun fungsional sekali memasuki tikungan ke-16. Teknik yang sangat mahal, namun Aldian Axel Ismail, oh, he's gonna take the lead. Oh, jatuh. Alfi Husni jatuh, berbahaya. Alfi Husni wins the race. Alfi Husni memenangkan race. Fahmi Basam kedua dan Aldias Axel Ismail ketiga. Nampaknya Jordan Badaru yang terjatuh di sana. Arai Agaska naik juga di posisi kelima. Ya, benar sekali nampaknya 1257 Jordan Badaru. Waduh. Tadi kalau dia sedikit lagi maju ke depan terus dia jatuh, dia akan finish crash ya. Banyak selamat untuk para pemenang dari Super Pole Race, yaitu Alfi Husni, Fahmi Basam, dan Aldias Axel Ismail. Yang mendapatkan top 3 kita di race kali ini. Argia Farel di posisi keempat. Arai Agaska yang dari 22 naik ke posisi kelima. Rekat Yusuf Fadila yang naik ke 6 dari posisi belasan. Awin Sanjaya juga tidak kalah kompetitif. Memang kemarin hari dia mendapatkan top 5, tapi kali ini dia mencoba untuk bermain di lini depan, tapi finish ke-7. Tapi tidak apa-apa, masih Super Pole Race, masih ada kesempatan. Selanjutnya ada Abdul Gofar, Randy Oding, dan Galang Hendra Pertama yang harus finish di posisi ke-10, mengunci top 10 kita untuk start di race yang kedua pada sore hari. Itu dia para pemirsa, dan nantinya saya akan langsung menyerahkan ke Bung Alexander Sitompul yang mungkin sudah bersiap-siap di Park Ferme untuk menyambut para pemenang dari Super Pole Race kali ini. Bagaimana para fans yang ada? Luar biasa bukan? Langsung saya serahkan kepada Bung Alexander Sitompul. Datanglah mendekat, mari bersatu kita rayakan kemenangan sang juara di Mandalika Racing Series. Sang juara telah buktikan dia yang terdepan, tak bisa tertandingi, melaju kencang, melewati setiap tikungan, semangat tak tergoyahkan di Mandalika Racing Series. Di atas podium atas podium, rayakan kemenangan. Baiklah, teman-teman semuanya, kita akan melakukan dari prosesi pemberian penghargaan ataupun medali dari juara-juara dari Super Pole National Sports 150 cc, yang dimana battle-nya begitu luar biasa, dimana saling overtake demi overtake disajikan untuk teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan dari kejuaraan nasional kita. Langsung saja, terbaik ketiga akan kita panggil, yaitu adalah putra dari NTB. Inilah dia dengan nomor start keramatnya 69
dengan timnya Yamaha Yamalum ZR11 HP 969 MCR RBT 34 The Stroke 55 one and only alias Aksal Ismaya. Silakan boleh di sini alias. Dan langsung saja kita akan mengundang yang akan mengalungkan penghargaan, yaitu dari sponsor kita juga dari RCB dan juga Yuma Racing, yaitu adalah Koko Ryotan, untuk bisa bergabung bersama dengan kami. Boleh lihat ke arah kamera. Oke, kepalan tangannya dulu, kepalan tangannya silakan diabadikan. Inilah dia juara ketiga kita untuk Super Pole National Sports 150cc 3, 2, dan 1. Terima kasih banyak Aldi, thank you. Nanti kita mainkan lagi, Koko tetap di tempat. Oke, dan langsung untuk terbaik kedua di sini yang melakukan battlenya dari last corner dengan side by side-nya dengan juara 1 dengan timnya Yamaha Yamalum L11 HP 969 RCB Yuma Proliner NHK Triple SNGK RBT 34 Navarro Racing Team, jatuh kepada Fahmi Basar. Fahmi, silakan Fahmi, saya nyariin kamu Fahmi. Sengaja kamu ya. Selamat, tidak ada sesi interview, tenang. Dan silakan boleh langsung dikalungkan bersama dengan Koko Rio di sini. Berikan senyuman yang terbaik Fahmi. Oke. Dan jangan lupa kepalan tangannya silakan diabadikan. Berikan senyuman yang terbaik. 3, 2, dan 1. Terima kasih banyak Fahmi, sekali lagi congrats. Kita mainkan race kedua nantinya ya. Silakan Koryo boleh agak sedikit melipir. Dan terbaik pertama langsung saja dengan timnya, dengan fight-nya begitu luar biasa dari lap awal sampai finish dengan timnya Yamaha Yamalum ZR11 HP 969 MCR RBT 34 The Stroke 55, jatuh kepada, yes, ini dia Husni Zainul Fuaze Alve Husni. Boleh ke arah sini dan silakan Koko Ryu boleh langsung mengalungkan penghargaan atau medali kita di sini. Dan jangan lupa untuk boardnya bertuliskan hadiah uang tunai yang berhak untuk Alve Husni, boleh dan berhak ZR 5 juta rupiah ZR. Silakan diabadikan.